Teman Budiman hadir lagi di Beyond Headline. Suasananya agak berbeda dan saya mau cerita sebuah feature serial di Harian Kompas yang terbit 6 Juli 2024. Judulnya adalah Ruth dan Mujika pensiun tanpa rumah dan mobil mewah. Mark Rutte itu adalah Perdana Menteri Belanda. Sedang Jose Mujica adalah mantan gerilyawan Uruguay yang kemudian menjadi Presiden Uruguay. Rasanya cerita ini menarik untuk diresapi. Masa jabatan Perdana Menteri Mark Rutte itu berakhir 2 Juli 2024. Ia memerintah Belanda selama 14 tahun. Yang menarik, Rutte meninggalkan kantor Perdana Menteri dengan naik sepeda tanpa pengawalan apa-apa, tanpa ajudan. Ya dia pergi aja, meninggalkan kantor ke apartemennya. Memang menjadi kebiasaan dari Mark Rutte. Setiap hari, kecuali pada hari Minggu, dia berangkat ke kantor Perdana Menteri dari apartemen dengan sepeda. Dan dia pulang juga tanpa ada rombongan, tanpa ada foreider ngoeng-ngoeng yang menyertainya, tanpa ada tim advance, tanpa ada tim aju, ya dia pulang-pulang saja. Bahkan saat meninggalkan kantor Perdana Menteri, Rutte juga tidak berpidato, diberi kado juga nggak mau. Ketika ditanya jurnalis muda soal pemerintahnya selama 14 tahun, Rutte mengatakan, ya biasa-biasa saja. Kalau dikasih nilai ya 6 sampai 6,5. Ya, memuaskan tapi tidak terlalu bagus. Gaya hidup Mark Rutte ini menarik kalau kita lihat bagaimana elit politik di negeri ini. Dia datang ke kafe sendirian, dia ngopi sendirian. Bahkan sempat beredar video viral ketika Mark Rutte minum kopi dan kopinya mengotori lantai. Kemudian dia membersihkan dengan mengepel lantainya itu. Ia hidup biasa seperti rakyat biasa. Memang layak kita bercermin pada Mark Rutte bagaimana pola tingkah dari pejabat negeri ini yang kepergiannya selalu disertai dengan danyang-danyang, ada tim pengawalan, ada tim aju dengan siriner yang ngoeng-ngoeng seantero ibu kota. Situasi itu memang selain memboroskan dan juga menimbulkan mengganggu jalan orang lain. Jose Mujica ini juga menarik. Dia mantan gerilyawan di Uruguay yang memerintah di tahun 2010-2015. Ia dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Ia juga tidak mau tinggal di istana. Ia ditinggal di rumahnya yang sangat sederhana dan 90% gaji dari Mujica itu diberikan kepada kaum-kaum miskin. BBC pada 12 November 2012 menulis banyak baju dijemur di sekitar rumah dari Mujica. Ilalang-ilalang tumbuh dan hanya dikawal oleh 2 polisi. Kisah menarik juga bisa ditemukan di Paus Fransiskus yang akan datang ke Indonesia pada 3 dan 6 September. Fransiskus juga memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Fransiskus yang namanya ada Jorge Mario Bergoglio adalah paus ke-266. Dia tidak mau tinggal di istana kepausan, istana keuskupan, tapi tinggal di apartemen. Ketika datang ke Indonesia, juga aparat di Indonesia menjadi agak bingung ketika paus tidak mau menggunakan mobil anti peluru. Dia hanya menggunakan mobil kijang biasa dan tidak mau mendapatkan kawalan-kawalan yang begitu ketat. Kisah-kisah pemimpin seperti ini memang menjadi inspirasi di tengah pola tingkah pemimpin-pemimpin negeri ini. Kisah inspirasi pemimpin negeri mengingatkan saya pada kisah Muhammad Hatta, proklamator dan wakil presiden. Hanya untuk membeli sepatu beli, Muhammad Hatta pun kemudian tidak mampu. Itu adalah teladan yang luar biasa.
Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menemukan model-model pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang genuine, pemimpin yang tulus bersama dengan rakyat tanpa ada upaya-upaya pencitraan, tanpa ada tim media yang mencoba menggambarkan siapa itu pemimpin. Kadang kita rindu pada masa lalu, pada sosok seperti Agus Salim, sosok seperti Hatta, sosok seperti Hugeng, di mana mereka betul-betul menghayati apa itu kekuasaan. Kekuasaan itu didedikasikan untuk kepentingan rakyat, hidup sederhana bersama rakyat, dan kekuatan tahta itu memang untuk rakyat dan bukan untuk yang lain. Itulah kisah dari Makrut, kisah dari Paus Fransiskus, dan kita juga bisa belajar dari kisah-kisah pemimpin-pemimpin terdahulu.